Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Siti Amalia Anur dan teman saya Ismatul Hasanah akan mempresentasikan mata kuliah Komunikasi dan Teknologi Pendidikan dengan judul Pendidikan Karakter di Tengah Tantangan Digitalisasi Pendidikan. Nah, selanjutnya ke latar belakang. Latar belakangnya yaitu pendidikan karakter menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi perkembangan teknologi sekarang, di mana adanya digitalisasi pendidikan membawa peluang dan tantangan bagi kita, khususnya baik mahasiswa ataupun peserta didik, sebagai bagian untuk harusnya mutlak ada pembentukan moral, etika, dan budaya peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan urgensinya yang akan disampaikan oleh Ismatul Hasanah. Pengertian dan urgensasinya adalah, menurut Jubayedi, pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang bertujuan dengan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memberikan keputusan yang baik, menjaga hal-hal yang baik, dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Dalam konteks digitalisasi pendidikan, pendidikan karakter menjadi semakin krusial. Nah, selanjutnya digitalisasi pendidikan adalah proses transformasi pembelajaran tradisional ke dalam bentuk digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK. Proses ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan aksesibel, namun juga membawa tantangan baru terhadap nilai-nilai karakter peserta didik. Lanjut ke urgensinya ya. Urgensi pendidikan karakter di era digital muncul dari kenyataan bahwa interaksi sosial kini semakin banyak terjadi. Bahwa interaksi sosial bukan lagi secara langsung. Peserta didik menghabiskan banyak waktu di dunia digital, baik untuk belajar maupun untuk bersosialisasi. Tanpa adanya pendidikan karakter yang kuat, mereka beresiko terpapar perilaku negatif seperti cyberbullying, hoax, ujaran kebencian, dan konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai moral. Lebih lanjut, pendidikan karakter dalam digitalisasi menjadi bagian dari pembangunan manusia seutuhnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta cakap kreatif, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lanjut, ada beberapa tantangan digitalisasi. Yang pertama, akses konten negatif tak terbatas. Yang kedua, individualisme dan adiksi gawai. Yang ketiga, plagiarisme dan etika akademik. Dan yang keempat, berkurangnya interaksi langsung. Dan yang terakhir, lemahnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak di rumah. Nah, dari beberapa tantangan digitalisasi tadi, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, menyusun kurikulum yang integratif. Yang kedua, memanfaatkan media digital seperti video pembelajaran, animasi, dan juga game edukatif yang mengandung nilai karakter. Media ini bisa menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan moral secara menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, adanya pelatihan guru juga yang berkelanjutan dalam penggunaan teknologi, di mana guru perlu dibekali dengan kemampuan pedagogik dan pemahaman mendalam tentang nilai karakter secara digital.
Yang keempat, adanya mengembangkan platform pembelajaran digital yang tidak hanya menyediakan konten kognitif, tapi juga fitur untuk refleksi diri, diskusi nilai, dan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan yang kelima yaitu melibatkan peran aktif orang tua. Tentu orang tua juga memiliki peran pendidikan karakter berbasis digital. Sekolah bisa mengadakan workshop atau webinar bagi orang tua tentang bagaimana mendidik anak dalam pembelajaran daring yang berkarakter. Lanjut, ada peran-perannya. Nah, peran-perannya ada keluarga dan sekolah. Di dalam keluarga, yang pertama, membimbing anak mengelola waktu layar, dan yang kedua, menjadi teladan etika digital, dan yang ketiga, menciptakan komunikasi terbuka. Nah, yang selanjutnya ada sekolah. Yang pertama, mengintegrasikan nilai karakter di pembelajaran daring. Dan yang kedua, mendorong kolaborasi virtual yang sehat. Yang ketiga, memberikan penguatan disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, peran-peran masyarakat, media, dan tempat ibadah. Yang pertama, masyarakat media, yaitu membangun komunikasi positif di media sosial. Yang kedua, meningkatkan literasi digital bersama. Dan yang ketiga, memproduksi konten edukatif dan inspiratif. Dan selanjutnya, tempat ibadah. Yang pertama, di dalam tempat ibadah itu ada menerapkan dakwah dan pembinaan moral melalui platform digital. Yang kedua, menguatkan nilai iman dan akhlak. Dan yang ketiga, menjadi ruang refleksi diri di tengah gempuran teknologi. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, pendidikan karakter menjadi fondasi penting dalam membantu kepribadian peserta didik di tengah arus digitalisasi yang semakin pasif, karena yang kuat diperlukan untuk menghadapi tantangan moral dan etika di ruang digital seperti cyberbullying, hoax, dan ujaran kebencian. Yang kedua, minimnya interaksi langsung, lemahnya pengawasan orang tua, konten negatif digital, serta kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai karakter merupakan hambatan nyata dalam mengembangkan pendidikan karakter di era digital. Yang ketiga, solusi efektif yaitu meliputi integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum digital, pemanfaatan media edukatif berbasis teknologi, pelibatan orang tua dan komunitas, serta pengembangan sistem evaluasi karakter yang relevan dalam platform digital pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.